Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Pradana dari absen 31. Saya akan menjelaskan pengertian Windows dan Linux. Sistem operasi Windows yaitu mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan kepada aplikasi, dan menawarkan antarmuka pengguna gratis yang intuitif untuk interaksi yang mudah. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka distribusikan di bawah lisensi GNU generasi publik lisensi atau GPL yang memungkinkan penggunaan untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Dan juga saya akan menjelaskan perbedaan Windows dan Linux. Windows adalah sistem operasi terbayar dan tertutup, tampilannya mudah digunakan tetapi lebih rentan virus dan butuh spesifikasi tinggi dan cocok rumah, kantor, gaming. Linux adalah sementara Linux gratis dan terbuka, lebih aman, ringan, dan bisa dikontimisasi, sering dipakai secara server dan cocok untuk server dan developer. Hai guys, perkenalkan aku Cindy Nafila absen 32 dari kelas 12-6. Di sini aku akan menjelaskan apa aja sih fungsi Windows dan fungsi Linux. Yang pertama yaitu aku akan menjelaskan tentang berbagai macam fungsi Windows. Yang pertama adalah memfasilitasi keamanan. Windows ini sendiri menyediakan banyak sekali fitur keamanan seperti antivirus, anti malware, dan firewall. Yang kedua adalah menyediakan antarmuka. Nah, ini tuh dapat memudahkan pengguna baik dalam menggunakan aplikasi maupun program. Dan yang terakhir adalah menyediakan kompatibilitas. Nah, kompatibilitas ini tuh juga dapat mendukung perangkat lunak dan perangkat keras sehingga memudahkan pengguna untuk memasang berbagai aplikasi dan program di komputer maupun laptop. Sedangkan untuk fungsi Linux itu sendiri, yang pertama menyediakan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang handai dan mudah digunakan. Yang kedua, dapat digunakan secara luas karena keandalannya dan kemampuannya untuk mengolah sumber daya jaringan dan server jaringan yang baik. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pengolahan seperti menjelajah web atau bahkan editing video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panjat Lintang, nomor absen 28. Saya akan menjelaskan contoh nyata dari Windows dan Linux. Yang pertama, Windows 10 dipakai di banyak laptop sekolah atau kantor. Yang kedua, Windows 11 versi terbaru, tampilannya modern, sering dipakai di PC gaming. Ketiga, Windows Server 2022 dipakai di perusahaan untuk server dan jaringan internal. Selanjutnya yaitu Linux. Ubuntu paling populer untuk pemula, tampilan mirip Windows. Debian stabil, banyak dipakai untuk server. Kali Linux dipakai untuk keamanan siber dan hacking etis. Linux Mint ringan, cocok untuk komputer lama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya ini kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Windows dan Linux. Dari Windows sendiri, kelebihannya ya ini user friendly, dan terbuka, mudah dipahami dan mudah digunakan. Kemudian kompatibilitas software yang tinggi. Hampir semua aplikasi populer digunakan di Windows seperti Adobe dan Microsoft Office. Dan yang ketiga, dukungan driver luas. Perangkat keras umumnya langsung didukung. Yang keempat, ini banyak digunakan dan mudah untuk digunakan. Sementara kekurangannya sendiri, ya ini kekurangan berbayar. Lisensi resminya cukup mahal ya. Dan yang kedua itu rentan virus atau malware. Karena banyak digunakan, jadi target utama hacker. Yang ketiga, butuh spesifikasi lebih tinggi dibanding Linux. Yang keempat, kurang fleksibel untuk modifikasi kernel atau sistem. Sementara untuk kelebihan dari Linux sendiri, ya ini gratis dan open source, bebas digunakan dan dimodifikasi. Yang kedua justru lebih aman ya, karena relatif tahan virus dan malware. Yang ketiga, ringan, bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah.
Dan untuk yang keempat, stabil untuk server, bisa disesuaikan dengan kebutuhan lainnya. Banyak pilihan distro, ini Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain-lain. Dan sementara kekurangannya yaitu kurang ramah bagi pemula. Jadi untuk menggunakan sistem operasi Linux, pemula perlu belajar tentang perintah terminal. Yang kedua, kompatibilitas software terbatas. Beberapa aplikasi populer, misalnya Adobe, MS Office, banyak game lainnya tidak tersedia secara natif. Dan yang ketiga, dasar hardware tertentu sulit ditemukan, terutama perangkat baru atau khusus. Yang keempat, fragmentasi distro. Banyak variasi bisa membingungkan pengguna baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Safitri, kelas 12-6, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai cara kerja Windows dan Linux. Windows, yang pertama, booting dalam kurung menyalakan sistem. Yang kedua, kernel Windows dinyalakan. Yang ketiga, layanan dan driver dimuat. Yang keempat, interface GUI. Yang kelima atau yang terakhir, aplikasi berjalan. Ada selanjutnya Linux. Yang pertama sama seperti Windows tadi, yaitu booting atau kernel. Yang kedua, inisialisasi sistem dalam kurung init atau sistem. Yang ketiga, shell atau GUI. Yang keempat, user dan permission. Yang kelima dan yang terakhir, aplikasi dan berjalan. Terima kasih.